sampai menjelang naiknya dia. Terus naik matahari, terbit, terus beranjak matahari naik, qadra rumhin, seukuran satu tombak. Seukuran satu tombak. Itu adalah waktu mulai untuk mengerjakan sholat duha tadi. Itu awalnya, awal pengerjaan sholat waktu duha. Jadi jangan pula, kenapa? Karena kita kan ada larangan-larangan untuk mengerjakan sholat sunat pada waktu-waktu tertentu. Pertama, habis sholat subuh, ya kan? Kita dilarang untuk mengerjakan sholat duha, sholat sunat yang tidak punya sebab. Habis kita mengerjakan sholat subuh, maka seseorang itu dilarang untuk mengerjakan sholat sunat yang tidak ada sebabnya. Tapi kalau sholat sunat itu ada sebabnya, itu boleh dikerjakan. Misalkan habis sholat subuh gitu ya, kita keluar dari masjid. Habis sholat subuh, selesai sholat subuh, kita keluar dari masjid, berwudu, kita ngapain? Wudu sebelah sana, wudu belakang, misalkan gitu ya. Lalu masuk lagi, kita sholat. Tapi apa sholat subuh? Kita sholat apa namanya? Sholat sunat wudu, boleh, ada sebabnya. Atau kita masuk masjid, apa namanya? Sholat tahiyat masjid, boleh, itu ada sebabnya. Tapi kalau sholat sunat yang tidak ada sebabnya, itu tidak boleh kita kerjakan setelah selesai sholat subuh. Yang kedua, yang terlarang itu apa? Ketika matahari naik, ketika matahari terbit, ya, ketika matahari terbit, naik kan? Ketika matahari terbit, kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunat yang tidak ada sebabnya. Ya, seolah-olah ketika matahari terbit itu kita menyembah matahari, seolah-olah seperti itu. Itu ada larangan, ya, ada larangan. Kenapa? Tentu kita akan tahu ada kaum yang mereka itu mempertuhankan matahari sehingga mereka menyembahnya. Begitu terbit matahari itu, maka mereka itu menganggap dewa atau Tuhan mereka menyembah ketika matahari itu terbit. Maka dilarang dalam Islam tuh. Nah, karena itu ketika seseorang itu untuk mengerjakan sholat sunat pun dilarang pada waktu itu, termasuk duha. Ya, ketika terbit. Kalau misalkan matahari itu terbit 6.10, tunggu berikutnya. Kira-kira beranjak matahari itu naik, berapa ukurannya? Sekitar 1 tombak. Tapi itu kan sulit juga kita kerjakan, kita ukur kan gitu ya. Gimana cara ngukurnya? 1 tombak. Ya, berapa panjang tombak itu kan gitu ya. Kita pun kadang bingung juga 1 tombak. Berapa panjang tombak itu, berapa meter rupanya tombak itu, dari mana kita ngukurnya? Kalau matahari itu, misalkan matahari kan terbit di sana, dari mana kita nengoknya, ngukurnya? Oh tidak, itu dijelaskan oleh ulama, bosnya apa? Ukuran matahari itu naik sejak dia terbit, sudah meninggi dia itu apa? Sekitar 4 barit. Sekitar 4 barit. Barit itu apa? Kan bingung lagi kan ya? Ya, 4 barit itu kalau diukur dengan jam menit gitu ya, 1 barit itu adalah 4 menit. 1 barit 4, jadi 4 kali 4 16 ya, 16 menit 4 kali 4. Kalau ditambah lagi dengan waktu ihtiyat, waktu kehati-hatian, ditambah dengan 4 berarti 20. Ya, berarti 20 menit gitu ya. Jadi kalau misalkan, ini misalkan aja, kalau misalkan hari ini terbitnya matahari itu 6.10 ditambah 20 menit, berarti 6.30. Itu merupakan awal waktu duha. Nah ya, itu awal waktu duha. Jadi kalau kita misalkan mau mengerjakan sholat duha, tengok jam berapa hari ini terbit. Terbitnya 6.10, itu misal ya, terbit 6.10. 4 barit 16 menit ditambah dengan waktu ihtiyat, waktu hati-hati gitu ya, supaya jangan apa? Supaya jangan terjebak kepada sesuatu yang dilarang, maka tambahkan 4 menit, maka menjadi 40. 6 lewat 10 ditambah 20 menit, berarti kira-kira 6.30. Itu sudah bolehlah seseorang itu untuk mulai mengerjakan sholat duha. Begitu juga Bapak Ibu, kalau yang rajin itu mengerjakan sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq itu sama dengan waktunya sholat duha. Jadi jangan kita itu mengerjakan sholat sunat isyraq, begitu selesai subuh kita kerjakan. Oh jangan. Ya, isyraq itu artinya matahari itu udah mulai memancarkan cahayanya naik sekitar 1 tombak. Nah, itu hati-hati.
Jadi jangan kita nanti rajin mengerjakan sholat isyraq, tetapi rupanya waktu kita mengerjakan itu pada waktu yang terlarang. Tak boleh. Ya, tak sah. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat sunat isyraq, yang membedakan ya Bapak Ibu ya, saya katakan yang membedakan antara sholat isyraq dengan duha. Saya Bapak Ibu, saya tidak membedakan bahwa sholat isyraq itulah dia sholat duha di awal waktu. Itulah dia sholat duha di awal waktu. Tapi ada ulama yang lain yang membedakan bahwa sholat isyraq itu beda dengan sholat duha. Sholat isyraq ya isyraq, duha ya duha. Ada yang membedakan gitu. Ya silakan aja. Tapi kalau pengerjaan sholat isyraq itu juga harus mengikuti ketentuan waktunya. Waktunya apa? Waktunya tadi sejak terbit matahari biarkan dia naik, terus kira-kira beranjak nanti sekitar qadra rumhin, sekitar 1 tombak. 1 tombak itu ikonnya 4 barit. 1 barit itu adalah 4 menit, 4 kali 4 16 ditambah dengan waktu sekian, maka menjadi 20 kira-kira gitu. Jadi kalau 6 40 6 10 berarti 6 30. Tapi di situ 6 35, itu udah bagus sekali lah, dilewatkan gitu. Nggak misalkan gitu ya. 6 35 itu udah bagus sekali gitu ya, udah lewat banyak gitu. Gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Waktu yang ditetapkan itu sama kita yang dibuat oleh ahli falak itu sudah dilebihkan daripada waktu yang normalnya. Itu waktu ihtiyat namanya Pak. Demi kehati-hatian supaya memang betul-betul memastikan waktu itu sudah masuk. Ya, misalkan waktu isya kita ya, waktu isya misalkan kita di malam nih, misalnya ya, berapa waktu menit kita? 7.25 misal gitu ya, 7.25. Sebetulnya itu waktu 7.25 itu menurut ahli falaknya itu waktu isya itu sudah masuk, waktunya itu 7.21. Sudah masuk. Jadi ada orang yang tak mau menambah itu. Tiba-tiba kita belum azan, kita 7.25, orang 7.21. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung aja kan ya, dia tidak mau menambahkan waktu ihtiyatnya itu. Ya apa-apa juga kan gitu ya. Terserah dia kan ya, karena waktu azan tadi. Tapi kalau seseorang itu berpuasa, nampaknya ngeri-ngeri sedap juga nampaknya itu ya. Ada istilahnya ngeri-ngeri sedap juga kan ya. Tak yakin dia kalau misalkan 7 maghrib itu apa? Maghrib tinggal sekian gitu ya. Kurangnya 4 menit, berbuka dia, tak berani juga dia kan. Ya. Kenapa? Tak yakin dia. Kalau bahasa pejabat itu apa? Ngeri-ngeri sedap juga nih kan ya. Takut ya kan gitu ya. Baik. Itu waktunya. Jadi waktu pelaksanaan sunat isyraq tadi sama duha, waktu itu merupakan awal waktu daripada sholat duha itu sendiri. Yaitu apa? Kira-kira matahari itu sudah naik sekitar 1 tombak. Kapan waktu sampai berakhir? Terus memanjang, terus apa? Terus berlangsung lah. Waktu itu apa? Ila zawal, sampai tergelincir matahari. Sampai tergelincir matahari. Kan panjang waktu itu kan? Serah kita kan ya. Sampai menjelang tergelincir matahari. Waktu zuhur. Ya, waktu zuhur, hampir sampai waktu zuhur itu. Tapi ingat maksudnya apa? Ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa, artinya berada di tengah hari, pas di tengah hari, itu juga adalah apa? Waktu yang terlarang bagi kita untuk mengerjakan sholat sunat yang pakai waktu. Jadi rentang waktu pelaksanaan sholat duha itu mulai matahari sudah meninggi seukuran 1 tombak sampailah menjelang tergelincir matahari. 2 rakaat. Kan gitu ya. Waktunya terserah kita, pilihannya gitu ya. Ada 2 rakaatiha jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat duha itu apa? Aqalluha minimal 2 rakaat, paling sedikit ya 2 rakaat. Wa aktsaruha maksimalnya dan yang paling utama. Jumlah rakaat maksimal dan paling utama itu adalah apa? 8 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat. Kalau belum kita membiasakannya, biasakan sedikit-sedikit aja dulu, tak usah banyak-banyak. Berapa? 2 rakaat aja dulu. Besok 2 rakaat lagi. Kalau besoknya Pak bersemangat, tambah 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat gitu ya. Kalau besok-besoknya semangat lagi, tambah balik 6 rakaat. Besoknya malas balik, 2 rakaat lah, 2 rakaat. Pak. Ya. Itu dia, membiasakan dulu. Itu jumlah rakaatnya. Jadi 8 rakaat itu yang paling apa? Yang paling afdol, yang paling apa? Yang paling utamanya itu. Wal afdalu fiha an yusallima min rukun kulli rakataini, dan yang paling utama itu juga dalam pelaksanaan salat duha itu dilakukan salam setiap 2 rakaat. Dilakukan salam setiap 2 rakaat. Itu yang paling baik, yang paling utama.
Jadi bukan berarti bosnya apa, kalau seandainya seseorang itu sholat duha 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 2 salam putus tuntas, 4 gitu ya, 4 boleh, ya boleh, tidak boleh kan ya. Tapi yang paling utama itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau buatnya 2 rakaat 4 boleh, ya boleh lah, tidak boleh kan. Nah itu misalkan. Jadi banyak perbuatannya maka banyak pula keutamaan yang akan didapat dan diperoleh oleh seseorang. Kalau banyak apa perbuatannya, kan banyak itu kan. Salam, nah, ya. Wa yaqra'u fi ma syaa, ya. Surah apa yang dibaca, ya terserah. Ya, pada kedua rakaat tersebut maka seseorang boleh membaca surah apa saja setelah Fatihah. Wal afdalu, tetapi surah yang paling afdal, surah yang paling baik dibaca di dalam 2 rakaat salat duha itu adalah wasyamsi wa duhaha. Itu rakaat pertama. Sedangkan rakaat kedua wadduha. Wal laili idza saja. Rakaat pertama wasyamsi wa duhaha. Aduh, tak hafal aku Ustaz. Ya tak apa, tak hafal. Rakaat kedua duha atau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama surah Al-Kafirun. Qul ya Al-Kafirun. Ya. Kalau misalkan kita itu ya mau juga semua mau kita baca itu membaca surah kul semua kan ya.